Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan segenap pengurus SMA Sain Plus Al-Ammar, puja dan syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam sama-sama kita persembahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kajian kita sahabat Rasul Umar bin Khattab, hubungannya dengan virus. Berbicara sahabat Rasul, dalam pengisahan tarikh Islam ada dua kategorisasi. Pertama, sahabat besar, yaitu orang yang lama bergaul dengan Rasulullah SAW serta mereka beriman terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW itu. Yang kedua, sahabat kecil. Sahabat kecil ini adalah orang-orang yang ketemu dan bergaul dengan Rasulullah sebentar, namun mereka beriman terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat besar itu sangat banyak. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini dikenal namanya Abu Habsin bin Nufail bin Abdul Izzah Al-Qurasyi Al-Adawi. Beliau dilahirkan setelah 13 tahun usai perang Gajah, lebih kurang pada tahun 538 Masehi, dan beliau masuk Islam pada tahun ke-6 dari kerasulan Rasulullah SAW setelah mendengar bacaan ayat Al-Quran surah Toha yang dibaca adiknya Fatimah dengan suami Fatimah selaku iparnya. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang pertama wafat, maka khalifah yang kedua yang telah dibai'ah, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan masa kepemimpinan atau masa kekhalifahan beliau ini lebih kurang 10 tahun di Madinah. Sewaktu beliau menjadi khalifah, perkembangan negara-negara Islam itu sangat berkembang sekali, sebab perkembangan negara Islam ini di masa Abu Bakar Siddiq kurang begitu berkembang, sebab sibuk untuk mengatasi orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam dan tidak mau mengeluarkan zakat. Tetapi pada masa khalifah yang kedua ini, perkembangan dunia Islam ke wilayah-wilayah yang lain sangat dahsyat, dan Umar bin Khattab ini banyak sekali hasil-hasil ijtihad, pemikiran-pemikiran beliau yang cemerlang untuk perkembangan agama Islam itu sendiri. Maka sampai-sampai ke negeri Sam. Maka setelah negeri Sam atau Ethiopia ditaklukkan
lebih kurang pada masa itu terjadi suatu penyakit virus taun, Amwas namanya, melanda Sam, sehingga lebih kurang 20.000 sampai 25.000 wafat akibat virus yang melanda ini. Maka sebagai khalifah yang kedua yang berkedudukan di Madinah ini, beliau ingin menuju negeri Sam itu untuk melihat situasi keadaan yang terjadi. Namun sebelum sampai di Madinah tersebut, di suatu tempat yang namanya Sar, rombongan khalifah ini berhenti, lalu didatangi pimpinan-pimpinan militer muslimin yang berada di Sam. Di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Zarrah, Yazid bin Abi Sufyan, Surahbil bin Hasanah. Mereka mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, di negeri Sam pada saat ini terjadi wabah yang banyak merenggut jiwa." Lalu Umar bin Khattab memusyawarahkan hal ini dengan sahabat-sahabat yang lain. Terjadi perdebatan yang dahsyat. Sebagian mengatakan, termasuk pemikiran Abu Ubaidah, tetap melanjutkan kunjungan itu ke negeri Sam, tetapi Umar bin Khattab mengatakan, kita berbalik arah saja. Lalu di antara sahabat ada mengatakan, bukankah kita lari dari takdir ini? Dijawab Umar bin Khattab, iya, kita lari dari satu takdir menuju takdir Allah yang lain. Melihat situasi seperti ini, Umar mengatakan bahwa Abu Ubaidah, andai kata ada domba-domba peliharaanmu, satu lembah yang subur, satu lagi lembah yang tandus, bukankah domba-domba itu lebih baik dibawa kepada lembah yang subur daripada menuju lembah-lembah yang tandus itu? Tapi Ubaidah tetap dengan komitmen memasuki wilayah Sam. Sejarah mengatakan Abu Ubaidah itu terkena virus sehingga wafat. Demikian juga Abi Jar al-Khifari meneruskan kepemimpinannya, juga terkena virus itu dan wafat di sana. Sedangkan Umar bin Khattab beserta sahabat-sahabat yang lain pulang ke Madinah, lalu mendapatkan suatu berita dari sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tuqaddimu alaih, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha takhruju firaran biha. Apabila kamu mendengar terjadi pada suatu tempat penyakit atau wabah virus melanda, hendaklah kamu jangan masuk ke dalam wilayah itu. Dan bagi orang-orang yang berada di wilayah terjadi wabah virus tersebut, hendaknya mereka jangan keluar lari dari tempat itu ke tempat yang lain. Maka senanglah perasaan Umar bin Khattab dengan ijtihadnya. Lalu kaitannya dalam keadaan kita pada saat ini yang dilanda COVID-19 itu, maka anjuran pemerintah kita serta protokoler yang disampaikan oleh tim-tim medis kita, saya berpikir
adalah sesuatu hal yang baik, karena kaidah mengatakan tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Himbauan pemerintah terhadap masyarakatnya itu semata-mata adalah pertimbangan kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Demikian juga pertimbangan medis, bahwa bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati, sesuai dengan kaidah di dalam kaidah fiqhiyah itu sendiri. Sama-sama kita ketahui darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih. Tindakan preventif itu jauh lebih baik daripada mengobati. Maka situasi kita pada saat ini, saya menghimbau atas nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang, juga selaku Kabid Keagamaan Sosial dan Budaya Forum Komunikasi Pemberantasan Terorisme Sumatera Utara, juga sebagai Kajur Perbandingan Mazhab di UIN Sumatera Utara Fakultas Syariah, kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara ataupun masyarakat Deli Serdang khususnya, dan kepada seluruh pelajar-pelajar kita dimanapun berada, demi untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini, hendaklah senantiasa kita mematuhi himbauan pemerintah kita dan himbauan para medis-medis kita itu. Dan insya Allah sebentar lagi hari raya akan tiba dalam kehidupan kita. Rasa rindu dengan kampung halaman kita membuat kita ingin mudik, ingin pulang kampung. Tetapi untuk sementara pada tahun ini, semua itu menjadi pengorbanan bagi kita untuk kita tahan sementara. Semoga COVID-19 ini senantiasa cepat berlalu di dalam kehidupan kita, dan senantiasa ridho Allah menumpahkan ridho itu kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.